saja tahun 2024 adalah 10 Januari 2025. Hal itu tentu memang ada beberapa pertimbangan yang memang diambil oleh pimpinan, ya. Kenapa kita mengambil tanggal 10? Sementara memang di ketentuannya yang di Permenpan, kalau nggak salah, Permenpan itu penilaian akhir itu sampai dengan 31 Januari. Dan itu kenapa kami ambil tanggal 10? Antara lain, salah satunya adalah karena pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan SOTK baru. Dan itu memang seharusnya berlaku dari tanggal 2 Januari 2025. Kalau kita menetapkan akhir penilaian itu sampai 31 Desember, itu nanti kita akan terbentur ketika kita akan menyusun kinerja awal di 2025. Karena apa? Nanti setelah kesusul SOTK baru, sementara kinerja yang 2024 belum selesai. Sehingga kenapa kita paksakan, ya, Yun Sewu, dengan kata kita paksakan untuk selesai di tanggal 10, karena itu nanti ketika kita teman-teman yang didata itu sudah mulai melakukan penyesuaian terkait dengan SOTK baru, nama jabatan juga sudah mulai disesuaikan. Nanti ketika itu sudah benar-benar running, nanti akan kacau, nih. Maksudnya gini, data-datanya itu akan berubah, sehingga ketika di tanggal 10 kita sudah selesai, kita cetak, itu kita benar-benar jabatan kita sudah benar di posisi tahun 2024, seperti itu. Kalau kita mundur-mundur, nanti setelah kesusun nama jabatan kita berbeda, induk kita, UNOR kita berbeda, nanti akan semakin tidak nyambung. Nah, kemudian untuk terkait dengan permasalahan Bapak Ibu guru yang belum selesai, nanti tadi kita sekilas sudah menyampaikan kepada pimpinan, ya Bapak Ibu, tetapi kan keputusan bukan di BKPSDM, keputusan ada di Pak Sekda, ada di BPC, kapan akan memberikan batasan penyelesaian, sehingga nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Tetapi sampai hari ini, sampai sore ini, mari kita upayakan untuk kita selesaikan. Dan untuk yang OPD selain Dinas Dikpora, sampai hari ini memang wajib kita selesaikan, ya. Jadi untuk Dinas Dikpora ini khususon, ya, karena memang permasalahannya sampai siang ini masih ada beberapa yang belum tertangani, sehingga nanti pasti kami insya Allah lah bisa kita pastikan bahwa nanti ada kebijakan. Tidak mungkin kok kita terus meninggalkan di Dikpora Talai kok rampung, itu tidak mungkin. Tetap kita tunggu. Nanti tetap kita tunggu, kita pikirkan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana nanti kita pikirkan batas waktu sampai kapan nanti kita kira Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan, bagaimana permasalahan itu bisa selesai, sehingga nanti kita bisa ancang-ancang ketika SOTK baru nanti sudah benar-benar berlaku, ketika UNOR kita di Cimasnek sudah berubah ke SOTK baru, itu sudah aman, ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika semakin lama penyelesaiannya, nanti sementara SOTK baru sudah berlaku, itu nanti buyernya jadi bertambah-tambah, ya, karena memang di sini aja sudah belum sinkron, apalagi tambah SOTK baru nanti akan semakin tidak sinkron. Seperti itu, ya Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin beberapa Bapak Ibu yang sudah rawuh ke BKPP sudah nyerat, nanti kemarin juga kita sudah berusaha diutek-utek nanti di aplikasinya, diisi ASN dan lain-lain, nanti semoga segera ada penyelesaian. Kemudian kalau yang belum, ya nanti mungkin akan tetap masih seperti itu, ya, kami atur nyerat, nanti permasalahannya seperti apa, nanti akan kita bahas, mungkin kami dengan Dikpora akan kita bahas kembali, dan kami juga nanti akan berkomunikasi dengan BPGP, ya, Bu Estina, ya, nanti kami mohon bantuan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman guru kami. Ya, kiranya itu, ya Bapak Ibu, kebijakan kami dari BKPSDM yang jelas. Nanti Bapak Ibu tidak akan kami tinggal, tidak akan kami biarkan Bapak Ibu terkatung-katung dalam tanda petik belum selesai, ya, permasalahannya itu belum terpecahkan. Nanti tetap kita akan cari solusinya bersama-sama, dan nanti kita juga akan sampaikan ke pimpinan bagaimana penyelesaian yang terbaik. Bagaimana nanti kita juga untuk batas waktu akan kami ATP juga. Jika sampai nanti sore, jika sampai nanti malam ternyata permasalahan itu belum selesai. Seperti itu. Jadi nggak usah galau, Ibu-ibu. Tadi sudah dingendikake Bapak Sekretaris, nggak usah galau. Jadi tetap
tetap kita bekerja, tetap kita berupaya untuk menyelesaikan, dan untuk terkait dengan batas waktu nanti biar kami yang memikirkan. Seperti itu nih Bapak Ibu, tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu, kami nanti yang akan melaksanakan apa yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Nggih, kiranya itu yang dapat kami aturkan, guys. Semoga memuaskan, semoga mencerahkan, semoga bisa memberi sedikit ketenangan kepada Bapak Ibu guru. Nggih, dari kami cukup sekian. Ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Nani yang tadi sudah menyampaikan kepada kita semua dengan kebijakan dari DKPP kaitannya dengan deadline waktu. Bapak Ibu semua, tentu itu tadi juga berita yang menggembirakan ya. Salah dua, karena yang salah pertama tadi itu Pak Sekjen juga sudah menyampaikan kepada kita semua kabar gembiranya untuk kita tetap tenang, karena tentu kita semua tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu semua. Prinsip atau kata kuncinya dari beliau-beliau tadi seperti itu. Sehingga kita tunggu untuk berikutnya dari DKPP. Nah, sebelum kita simak untuk materi berikutnya, yaitu tentang kenaikan pangkat, karena saya yakin Bapak Ibu semua mengikuti hal-hal seperti ini juga ada yang berhubungan dengan kenaikan pangkat, apalagi periode sudah mendesak ya, ada yang mungkin Februari, yang tinggal besok, bulan besok, atau mungkin April. Terus lantas bagaimana ketika Ekin saya masih bermasalah? Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini kita hadirkan Mas Rohadi ya, beliau yang mengampu ini tentang kenaikan pangkat, sebagainya itu dari DKPP atau Gangguan Progo. Namun sebelum Mas Rohadi, tentu kami akan sampaikan pada Bapak Ibu semua kaitannya dengan co-host kami, Mbak Tri sudah men-share link untuk daftar hadir ya Bapak Ibu. Jadi jangan mengisinya di kolom chat ya. Isinya di link yang tadi sudah di-share di kolom chat oleh Mbak Tri selaku co-host kita ya. Monggo Bapak Ibu semua bisa diisi link daftar hadirnya sehingga bisa menjadi sebuah dokumentasi bagi kami terhadap kegiatan di siang hari ini. Oke, seperti waktu, monggo pada Mas Rohadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Sekretaris Dinas yang dia Bapak Ibu semua yang hadir baik secara daring maupun secara luring. Mohon izin, suara saya masih terdengar jelas nggak? Kayaknya sudah hampir jam 10 ya. Lebih ding, sudah hampir jam 11. Tadi di depan Pak Yunus langsung saja di depan Pak Sekjen sudah banyak menyampaikan, kemudian Mbak Nani juga sudah, saya tidak akan mengatur yang pertama terkait kami ingin menggugah kembali, mengingatkan kembali bahwa terkait dengan kenaikan, bahwa kenaikan pangkat PNS Niko bukan sebuah keharusan berapa periode, berapa tahun sekali harus naik pangkat, tetapi adalah sebuah penghargaan, tetapi yang dengan syarat-syarat. Nah, kemudian syarat-syarat tertentu itu apa saja, dimulai dari SK dan sampai dengan kalau untuk Bapak Ibu jabatan fungsional adalah terkait dengan penerimaan. Kebetulan untuk saat ini di yang namanya angka kredit sudah merupakan konversi dari penilaian kinerja Bapak Ibu. Dan saat ini memang yang menjadi permasalahan umum, kayaknya mendunia bakal mengalahkan kabar Sintayong itu adalah permasalahan pada sinkronisasi antara kinerja dan PNS.
dan ditambah lagi dengan deadline. Jadi tadi sudah dingin ya ke Mbak Nini, Bapak Ibu tentunya karena itu adalah sebuah proses yang mau tidak mau harus kita lalui. Kemudian terkait dengan kenaikan pangkat, karena tadi saya matur bahwa kenaikan pangkat pada mulai sejak tahun 2024 dalam 1 tahun ada 6 periode kenaikan pangkat di setiap tanggal 1 bulan Februari, bulan April, bulan Juni, bulan Agustus, bulan Oktober dan jadi periodisasinya kalau dulu kita harus nunggu 6 bulan, kalau misalnya nggak bisa ikut di periode April harus nunggu 6 bulan lagi baru bisa ikut di periode Oktober. Sekarang ketika Bapak Ibu misalnya terlambat di periode Februari, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, nanti bisa ikut di bulan April, hanya selang waktu 2 bulan. Dan karena Nyon Sewu kita adalah PNS bukan pedagang, kita tidak bisa menyampaikan bahwa kita rugi, kita untung, enggak. Kita bukan pedagang saat ini. Nek dalam piyambak monggo. Ya, gitu. Jadi nah, untuk kenaikan pangkat yang periode 1 Februari sendiri di edaran kami memang kita sampaikan, kita batasi usulan masuk pada tanggal 10 bulan Januari, artinya hari ini. Dan hari ini juga merupakan batas akhir dari penyelesaian e-kinerja. Nah, kita berdoa saja nanti yang ingin Mbak nanti segera bisa terrealisir, artinya mungkin ada kebijakan tertentu dan ketika ada kebijakan itu kami pun akan tapi yang tidak bisa kita tawar adalah batas waktu kita mengusulkan ke BKN. Batas waktu usul kenaikan pangkat di periode 1 Februari kita harus entry pada si ASN paling lambat tanggal 15. Jadi hanya ada selang waktu 5 hari untuk kita melakukan entry, sehingga memang batas waktu 10 Januari untuk batas waktu pengusulan belum bisa kita sesuaikan. Jadi tetap di 10 Januari ini sampai pukul 23.59 Bapak Ibu masih bisa mengusulkan ke DKI, tetapi tentunya dengan administrasi yang sudah lengkap. Artinya semua berkas kelengkapan termasuk sampai dengan penilaian kinerjanya sudah diselesaikan. Itu ketika Bapak Ibu terpaksanya harus ikut di periode yang berikutnya, saya kira tidak akan menjadi. Mungkin tidak perlu panjang lebar terkait dengan kenaikan pangkat. Yang menjadi permasalahan utamanya adalah di antara PNS dan kinerja. Nanti yang jelas perlu disinkronisasi dan ditelusuri di masing-masing aplikasi, karena memang aplikasi kita banyak yang harus kita gunakan. Di masing-masing aplikasi tentunya ada adminnya, dan ketika kita klik sinkronisasi pada e-kinerja terus ada catatan, di situ akan muncul, kita akan melihat posisi yang kurang tepatnya di mana. Misalnya ada seorang yang pada tahun 2024 di bulan Oktober pindah ke instansi lain. Nah, ketika kita sinkronkan pada e-kinerja, kebetulan kok muncul catatan notifikasi merah, itu kita lihat saja. Di situ akan
kelihatan antara di kinerjanya, jabatannya mulai kapan, di PMM mulai kapan, pada SI ASN mulai kapan. Nah, dari situ akan kelihatan permasalahannya. Kalau permasalahan di SISN berarti nanti Bapak Ibu untuk penyesuaiannya ada di BKP. Tapi kalau di permasalahannya karena di PMM-nya berarti di Dapodik ya Pak, jadi itu. Jadi monggo mangke dicermati di masing-masing setelah kita mungkin itu saja yang tambahan dari kami, tidak banyak, kurang lebihnya kami maaf, dan saya berikan kembali ke dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menunjukkan sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rohadi. Selain menunjukkan materinya, kayaknya orangnya juga menyejukkan sekali ini ya. Alhamdulillah ini. Jika kita melihat senyum beliau itu sudah menjadi penyejuk sendiri untuk hati beliau. Oke, Bapak Ibu semua, ini sebentar lagi kita akan ikuti dan simak bersama. Alhamdulillah di ruang meeting ini kita semua bangga karena hadir beliau Bu Estina namanya dari BPGB Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk membersamai kita semua di event Zoom di siang hari ini. Kepada Bu Estina kami mohon untuk arahan, support ataupun apapun namanya, monggo yang bisa kita simak bersama di keluarga besar Dinas Dikura Kabupaten Kulon Progo. Bu Estina, sumonggo. Oke, matur nuwun Pak Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat di Dinas Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu di apakah, oh iya, ngapunten. Ini tadi sempat nge-lag Pak, ngapunten. Bapak Ibu di BKPP Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya yang alhamdulillah pagi hari ini kita masih diparingi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bersama-sama hadir secara virtual untuk diskusi sharing terkait dengan pengelolaan kinerja ini ya. Alhamdulillah pagi hari ini dari Dinas Kabupaten Kulon Progo kolaborasi dengan BKPP Kulon Progo menginisiasi kegiatan ini untuk mengoptimalkan terutamanya nanti terkait dengan sinkronisasi pengelolaan kinerja di tahun 2024 dan yang akan kita lakukan nanti di 2025 gitu ya. Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan yang mungkin masih terjadi di tahun 2024 ini, kebetulan kemarin kami juga koordinasi antara Bapak Ibu dengan Dinas, BKPP, dan juga sebagian permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan sudah kami sampaikan ke tim pusat. Meskipun di sistem Bapak Ibu di kinerja disampaikan bahwa maksimal sinkronisasi dilakukan tanggal 10 Januari atau mungkin di tanggal yang berdekatan, terutama Bapak Ibu yang masih ada kendala, tidak usah khawatir karena tim PMM pusat ini masih melakukan negosiasi dan mencari solusi atas permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ya, terutama ketika melakukan sinkronisasi dan juga mungkin ada kendala terkait dengan pemadanan data. Nah, kemarin juga sudah ada sharing praktek baik dari yang dilakukan oleh
Bapak bentar dari Pak Sohindari nggih, SMP 1 Lendah terkait dengan permasalahan yang selama ini belum bisa sinkron dan alhamdulillah semua guru di SMP 1 Lendah sudah bisa tersinkron ke Ekin BKN sehingga sudah bisa mencetak semuanya untuk penilaian 2024 dan bahkan juga sudah ada yang mengurus untuk kenaikan pangkat. Nah, Bapak Ibu, terkait kendala belum sinkronnya data, ketika Bapak Ibu ada kendala data belum padan antara PMM dengan Ekin Nerja BKN, maka silakan lakukan sinkronisasi Dapodik gitu ya, sinkronisasi di Dapodik. Di update, kemudian klik sinkron, nanti insya Allah 5-7 hari itu akan tersinkron di PMM Bapak Ibu untuk data yang terupdate tersebut. Ini 5-7 harinya hari kerja nih Bapak Ibu. Jadi kalau sinkron hari ini, hari Senin itu baru hitungan hari pertama. Karena hari Sabtu Minggu itu tidak terhitung. Kemudian ini juga baru saja tadi ada yang mengabari saya, Bu, alhamdulillah sudah tersinkron. Itu setelah beberapa hari yang lalu WA ke saya, Bu, saya datanya belum sinkron loh. Ibu sinkronisasi data Dapodiknya kapan? Baru hari kemarin. Bu, tunggu dulu nggih 5-7 hari. Nah, alhamdulillah ini tadi sudah ngabari, alhamdulillah sudah bisa, Bu. Nah, artinya memang secara sistemnya itu baru akan terbaca ketika ada perubahan di Dapodik Bapak Ibu itu untuk perubahan di PMM baru 5-7 hari kerja. Kemudian ketika ada data yang di kinerja Bapak Ibu belum sesuai, silakan Bapak Ibu di kinerja BKN Bapak Ibu silakan update di bagian profil, kemudian juga lakukan update data di SI ASN atau My ASN, tapi itu juga tidak langsung tersinkron. Biasanya pagi update, sore itu baru tersesuaikan, atau misalnya sore baru besok pagi itu juga baru bisa terupdate. Jadi tidak seperti sinkronisasi yang begitu kita kirim WA langsung bisa dia baca, itu nggak bisa ya Bapak Ibu, tapi ada jeda waktu. Nah, monggo masih ada waktu sampai kalau di eh, aturannya itu maksimal akhir Januari Bapak Ibu melakukan sampai ke penetapan nilai akhir tahun ya, akhir Januari. Jadi silakan dimanfaatkan waktu ini Bapak Ibu, masih ada 2 mingguan ya untuk mengoptimalkan yang belum padan, kemudian juga sinkronisasi data dari PMM ke Ekinerja. Kemudian mungkin kendala yang masih nilai nilai akhir tahunnya terkunci, ini juga masih menjadi masalah nasional gitu Bapak Ibu, dan sudah sampaikan ke tim PMM pusat, kita menunggu arahannya nanti seperti apa. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan ketika upaya-upaya tadi sudah Bapak Ibu lakukan tapi ternyata masih ada kendala, silakan nanti Bapak Ibu menyampaikan ke pusat bantuan, kemudian untuk mempercepat penanganan, saya hanya membantu saja untuk mempercepat antrian ya Bapak Ibu, karena biasanya kalau sudah disampaikan ke pusat bantuan itu juga sudah menunggu giliran sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah dilakukan upaya ini tapi ternyata tidak berhasil, silakan menyampaikan ke pusat bantuan. Sesudah Bapak Ibu menyampaikan ke pusat bantuan, biasanya akan ada email balasan yang di sana ada nomor e-tiket. Kemudian silakan di WA-kan ke saya, nanti saya tuliskan datanya apa saja terkait nama, NPSN, nomor e-tiket, kemudian akun belajar ID dan kendala, silakan di WA-kan ke saya. Saya hanya membantu mempercepat antrian untuk ditangani gitu ya. Karena saya sendiri juga tidak memiliki akun dummy untuk masuk ke e-kinerja Bapak Ibu. Saya hanya bisanya sampai ke akun dummy untuk PMM. Biasanya kalau salah satu alternatif lagi itu saya minta
akun antara guru atau kepala sekolah untuk saya cek. Itu juga salah satu alternatifnya dia. Nggih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Burhan, Pak Dian, Bapak Ibu yang lain nggih. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah untuk kegiatan hari ini. Matur nuwun Pak Rohadi dari BKPP Kulon Progo yang juga sudah membersamai kegiatan ini, sehingga harapannya dengan kegiatan ini kolaborasi antara dinas dan BKPP juga bisa terjalin, sehingga permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ini dapat terselesaikan, dan juga yang sudah siap untuk pengurusan kenaikan pangkat nantinya juga bisa berjalan lancar. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Estina luar biasa sekali atas sampai yang disampaikan tadi itu bagi kami betul-betul menambah bekal, menambah pengetahuan terhadap terhadap pengelolaan Egin ini begitu. Bu Estina matur nuwun sekali. Ya, sehat-sehat dan sukses selalu buat Ibu. Ya. Bapak Ibu semua, beberapa arahan dan kebijakan sudah kita simak bersama, mulai dari sejak Pak Sekdin, dari BKPP, dan terakhir dari Bu Estina. Sekarang sudah pukul 10:57 begitu Bapak Ibu semua. Tidak banyak waktu kita di kesempatan kali ini. Dan tentu sekali lagi kami menyampaikan kepada Anda semua untuk jangan lupa mengisi link daftar hadir ya. Sekali lagi link daftar hadir sudah di-share oleh Mbak Triatmi lewat kolom chat. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak Ibu, lewat pantauan kami di kolom chat sudah terpantau ada 19 pertanyaan. Dan 19 pertanyaan itu juga beraneka ragam tentunya, walaupun ketika kita perhatikan poin-poinnya juga ada poin-poin yang mirip. Bagi Bapak Ibu semua, mengingat waktu tentunya, di kesempatan kali ini tentu kami tidak akan mampu untuk merespon itu semua dalam event ini. Namun berbagai pertanyaan yang kami saring lewat kolom chat itu dari Bapak Ibu semua, nanti jangan khawatir Bapak Ibu semua, kita akan usahakan tanggapannya. Setelah ini kita akan rekap, kita akan kumpulkan berbagai macam pertanyaan yang ada ini, agar nanti kita bisa terbitkan sebuah semacam buku saku begitu seputar pengelolaan Egin ini, dan nanti kita akan share, kita akan bentukkan dalam bentuk soft file begitu Bapak Ibu semua, sehingga monggo masih ada waktu bagi Bapak Ibu semua yang mungkin mau menuliskan berbagai pertanyaannya, unek-uneknya atau apapun namanya di media ini, silahkan ditulis saja di kolom chat, karena nanti kita sudah dokumentasikan ini ya lewat host kita sudah direkap. Jangan khawatir Bapak Ibu semua, kita akan usahakan responnya begitu. Nah, sekarang sudah menjak di agenda kita lain-lain atau diskusi begitu. Kita buka satu coba penanya, ya mungkin sudah resen adakah di sini? Mungkin kalau Bapak Ibu semua kita satu aja ya, karena nanti kita masih akan usahakan satu kesempatan dari Bapak Ibu kita dari kepala sekolah nanti untuk menyampaikan satu perspektifnya kepada panjenengan semua atau kita semua terkait dengan PMM gitu. Mungkin kita dengarkan dulu satu. Mungkin ada yang satu penanya mau live di sini, kita silakan untuk raise hand dulu, untuk kemudian kita bisa berikan tanggapannya. Nampak di sini sudah ada dari SD Negeri 2 Jonggrangan ya. Monggo pada beliau. Dari SD Negeri 2 Jonggrangan. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau menanyakan tentang di SKP 2023 itu teman kami di November Desember itu belum ternilai. Di sana sudah globalisasi sinkron Pak, tetapi tidak nilainya. Nah, karena hal itu kita tidak bisa mengusulkan PAK di 2023. Nah, kalau sistem seperti ini, itu bagaimana caranya untuk mensiasatinya agar teman kami itu bisa muncul nilainya? Itu Pak, mungkin cuma itu Pak. Oke. Ini tahun 2023 ya? Oke Pak, leres. Leres ya, artinya setahun yang lalu.
Ini memang timingnya sekarang ini menyampaikan ini ya. Mas Kafin. Ya. Ya, terima kasih. Dengan Bu siapa? Halo? Dengan Bu siapa ini? Halo, kenapa terputus ini? Ya, dari Junjung Gerangan yang jelas ya. Iya, Mas Radi. Iya. Ini dari Junjung Gerangan langsung putus komunikasi ini. Oke, segera bisa kita usahakan. Nanti dari Bu nanti BKPP ini, Mbak, tanggapannya ya. Bentar. Atau mau lewat sini ya, Pak? Makasih Bapak Ibu semua, sambil menunggu Bu Nani untuk mempersiapkan teknisnya nanti untuk merespon pertanyaan dari SD Negeri 2 Jumberangan. Tentu Bapak Ibu semua, kita tidak bisa membuka memang untuk waktu pertanyaan bagi Bapak Ibu semua, mengingat waktu juga. Kemudian kita sekali lagi umumkan pada Bapak Ibu semua terkait dengan masalah apapun yang Anda rasakan, hadapi, tulis saja di kolom chat untuk kemudian bisa kita rekap nantinya menjadi satu buah semacam buku panduan atau buku saku begitu, sehingga tidak ada pengulangan dan bisa kita gunakan untuk bersama kasus-kasus yang ada itu. Ya, ya, Bu Nani sudah siap? Oke, tunggu Bu Nani. Ya, Ibu, terkait dengan penilaian kinerja 2023 yang terlewat, ya, kami mohon maaf untuk kami tidak bisa membukanya kembali, ya, karena sudah penilaian yang sudah terlalu lampau gitu di 2023, sehingga monggo kalau mau membuat manual, tapi apakah nanti ya sebagai untuk apa aja? Untuk cadangan mawon, kami hanya bisa menyarankan untuk membuat manual Excel dengan format seperti formatnya kinerja seperti tahun sebelumnya di kinerja 22 ketika kita belum menggunakan izin. Hanya itu yang bisa kami sarankan, Bu. Dan itu juga nanti diupload di Simasnet. Nanti jangan sampai nilai di Simasnet kosong untuk nilai kinerja 2023. Seperti itu ya, Ibu ya. Bu Nani, atau Bu mungkin seperti ada satu dua yang mau ditambahkan, silakan. Nambah sedikit saja terkait dengan
untuk angka kredit masih bisa dinilaikan. Dan tentunya Bapak Ibu sudah kagungan angka kredit yang manual yang menggunakan Excel, itu juga bisa digunakan sebagai dasar penilaian. Saya kira itu. Jadi intinya kalau untuk angka kredit yang belum ternilai masih bisa dinilai. Tapi kalau kinerja mohon. Silakan Mas. Ya, Mas Hadi, makasih juga lagi Mas lanjutnya dari KPP. Kemudian kepada yang tanya tadi dari SD2 Jonggrang, tentu kami juga apresiasi, ucapkan terima kasih. Ini menjadi pintu informasi bagi yang lain, harapan kami begitu ya. Ya, monggo ini juga semakin bertambah pertanyaannya. Monggo bagi yang belum silakan tulis saja di kolom chat untuk pertanyaan ataupun keluhan ataupun apapun dari Bapak Ibu semua. Oke, kita tunggu. Saat ini sekali lagi kita berjalan waktu karena nanti harapannya jam 11.15 kita sudah akan akhiri Zoom ini ya Bapak Ibu semua, sehingga monggo digunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selanjutnya saya yakin sampai detik ini masih ada yang berkutat dengan permasalahan UNOR, PMM dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua, satu orang kepala sekolah ini ceritanya dari SMP Negeri 1 Lenda, beliau Pak Sohin. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita aturi untuk bisa berbagi baik terkait dengan permasalahan itu. Mungkin nanti harapannya bisa bermanfaat bagi kita semua yang sedang mengikuti Zoom di siang hari ini. Pak Sohin, apakah sudah siap? Silakan Pak Sohin. Pak Sohin, apakah mendengar suara saya? Untuk co-host mungkin Pak Sohin sendiri mungkin unmute suaranya di audionya. Ya, Pak Sohin ini Bapak Ibu, dia adalah kepala sekolah SMP 1 Lenda yang kemarin juga sudah berupaya mungkin malah cenderung mandiri begitu ya untuk coba mereka-reka kaitannya permasalahan yang ada di PMM, kaitannya dengan UNOR yang berbeda, kaitannya dengan guru mutasi yang kemudian masih terbaca di sanksinya lama dan lain sebagainya. Beliau berhasil melewati permasalahan tersebut. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sohin ini? Yuk, mari kita ikuti bersama ya, Pak Muhammad Sohin begitu ya. Ya, semoga bisa menjadi menambah pengetahuan kita tentang tip and trick begitu kira-kira menghadapi permasalahan yang ada. Ini Pak Sohin sendiri kayaknya yang belum ini yang unmute dari Pak Sohin sendiri ya, monggo Pak Sohin di unmute. Ya, ya, belum dibuka ya, yang Pak Sohin ya. Kalau sudah benar nyimak dari Pak Sohin, tip and trick bersama. Jadi sambil menunggu teknis ini kayaknya ada kendala di Pak Sohin. Bapak Ibu semua mohon maaf. Nanti sambil koordinasi dengan co-host kita, ini Mas Dian selaku Kepala Bidang Penunjang Ketenagaan, selaku beliau itu PIC Ekin di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Progo, ingin menyampaikan 1-2 hal tentunya, mumpung waktunya juga insya Allah masih ada ini. Mas Dian, silakan. Ya, terima kasih izin. Mungkin akan menyampaikan satu hal saja. Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan banyak hal yang ditanyakan di forum ini, yaitu pengelolaan kinerja guru kepala sekolah,
kami juga sudah merekap pertanyaan dan mohon maaf tidak bisa harus kami jawab saat ini dan kami sudah mendokumentasikan, mudah-mudahan nanti segera kami sampaikan. Alur penyampaian mungkin dari sekian paparan hari ini tadi kita sudah paham bahwa masih ada beberapa masalah dalam sistem dan kita juga tidak langsung menyelesaikan masalah itu saat ini juga, dalam proses juga, butuh waktu proses juga, hingga akhirnya kita berharap Bapak Ibu untuk sabar, tenang semuanya. Terus Bapak Ibu kami harap juga nanti dari sini tetap koordinasi secara berjenjang. Bapak Ibu guru nanti bisa menyampaikan hal-hal permasalahan itu melalui kepala sekolah dan untuk kepala sekolah nanti sesuai dengan masing-masing tugas pendampingan ataupun tugas pengawasannya melalui Bapak Ibu pengawas masing-masing. Kami minta bantuannya, mohon izin hari ini juga sebenarnya hadir di sini koordinator pengawas baik dari TK, SD ataupun SMP. Kami mohon bantuannya untuk menampung dulu hal-hal yang menjadi permasalahan. Kalau setipe yang tadi sudah disampaikan, honor, perbedaan nama instansi, belum berubahnya database kepala sekolah yang lama dan baru dan seterusnya, kita akan sampaikan nanti perlahan-lahan jawabannya untuk Bapak Ibu perbaiki. Bu Estina tadi sudah menyampaikan juga sekilas jawaban yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu diatur di dapodik dan seterusnya. Dan mengingat semuanya juga tidak bisa langsung selesai, kami dari Dinas, khususnya PIC Pengelolaan Kinerja, mohon maaf mungkin tidak banyak menjawab hal yang menjadi permasalahan, dan silakan dicoba di masing-masing akun Bapak Ibu dari proses contoh penyelesaian hari ini. Sebenarnya kami juga ingin minta best practice dari beberapa tapi mengingat kesempatan dan waktu belum bisa, sehingga kami sekali lagi izin silahkan fungsikan WA, fungsikan jalur jejaring Bapak Ibu guru melalui kepala sekolah nanti silahkan melalui Bapak Ibu pengawas ataupun melalui kami, Bapak Ibu yang mau kerso datang ke dinas untuk koordinasi, konsultasi dan lain-lainnya, silahkan tindak ke dinas, nanti ke bidang pembinaan ketenagaan. Insya Allah nanti dalam posisi standby kami pun akan siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu Mas Buran, dan saya kembalikan sepenuhnya, dan sepertinya waktunya sudah cukup untuk kita tutup. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua tadi Mas Dian sudah tegas menyampaikan bahwa ketika setelah ini Bapak Ibu juga dirasa masih ada 1-2 hal yang menjadi pertanyaan besar, ataupun mungkin Bapak Ibu semua masih merasa banyak pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, tentu selain dengan menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat yang nanti kita akan rangkum menjadi sebuah buku saku atau buku panduan begitu, nanti kami di dinas tentu dengan senang hati untuk menerima berbagai keluhan atau pertanyaan dari Bapak Ibu seperti yang Mas Dian sampaikan tadi itu bisa rawuh langsung ke Dikura, utamanya di bidang pembinaan ketenagaan. Begitu Bapak Ibu semua. Dan nampaknya ini sekali lagi kembali ke Pak Sohin. Bagaimana ini masih ada waktu 2 menit 3 menit Pak Sohin? Posisi Pak Sohin terpantau di mana ini? Oh iya, ya sepertinya dari waktu yang terus berjalan sementara Pak Sohin nampak belum ada respon melalui link Uminito, tapi saya yakin beliau masih mengikuti, mungkin hanya karena teknis begitu. Tapi tentu ini tidak akan pernah menyurutkan niat baik beliau untuk menyampaikan kepada kita semua untuk berbagai praktek baik beliau. Begitu. Oke, sekarang sudah jam 11.14, 1 menit lagi menuju kesepakatan kita untuk mengakhiri agenda Zoom ini. Bapak Ibu semua, dari apa yang disampaikan sejak dari Pak Sekretaris Dinas dari DKPP tadi itu ada Bu Nani dan Mas Rohadi, kemudian dari BGB ada Bu Estina, dan dari tadi penegasan terakhir dari Mas Dian Pratama, tentu saya yakin ini juga sudah mengurangi beban panjenengan semua kaitannya dengan